Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di dalam daftar 30 pemain catur teratas dunia, ada 2 pemain muda di bawah umur 20 tahun yang bersinar di tahun 2021 ini. Dia adalah Alireza Firoza, tentunya kawan, masih berusia 18 tahun yang cukup bersinar di beberapa bulan terakhir atau penghujung tahun 2021 ini. Dengan tampilan yang impresif di 2 turnamen terakhirnya kawan, menempatkan dia atau posisi Alireza sekarang di posisi kedua dunia dengan elo standarnya 2804. Dan satu lagi pemain atau bintang muda asal Rusia, Andriy Esipenko, masih berusia 19 tahun, menempati posisi ranking 26 dunia dengan elo standar 2714. Dan umurnya hanya selisih 1 tahun kawan dengan Alireza. Esipenko ini terlihat bersinar setelah mengalahkan Magnus Carlsen di game klasik di turnamen Tata Steel bulan Januari 2021. Dan di akhir turnamen itu kawan, Esipenko finish di posisi ketiga setelah Jordan Van Foreest dan Anish Giri. Tapi perkembangan Esipenko ini tidak terlalu bagus dibandingkan dengan Alireza Firoza. Esipenko masih belum stabil, permainannya masih turun naik. Kira-kira menurut kalian siapa yang lebih kuat kawan jika kedua pemain ini bertemu di atas papan? Mereka ini sudah pernah 2 kali bertemu kawan, 1 kali di permainan Blitz di kejuaraan dunia Blitz tahun 2019 di Rusia, dan 1 kali di permainan klasik di turnamen Tata Steel bulan Januari awal 2021 yang lalu. Dan di permainan klasik mereka bermain remis, tapi di permainan Blitz kawan ada yang menang dan ada yang kalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah, kita akan lihat di atas papan kawan. Game Blitz ini menggunakan kontrol waktu 3 menit plus increment 2 detik dimulai dari langkah pertama. Di sini Andriy Esipenko pegang putih mengawali permainan dengan pion D4, dibalas Alireza dengan pion D5. Sekarang pion C4, Queen's Gambit, dan Alireza memainkan Queen's Gambit accepted atau menerima gambit menteri. Selanjutnya pion E3. Langkah pion E4 paling banyak dimainkan oleh putih, disusul dengan kuda F3. Pilihan nomor 3 adalah pion E3 yang dimainkan oleh Esipenko ini. Jelas untuk membuka diagonal petak terang bagi gajah mengincar pion kembali. Di sini kuda F6. Gajah pukul pion C4 dibalas dengan pion E6, juga membuka atau persiapan membuka diagonal petak gelap bagi gajah. Mungkin melakukan serangan langsung di petak B4 melakukan skak, atau di petak E7 yang biasa ditempati oleh gajah gelap ini. Kuda F3, sekarang pion C5 menantang pion pusat. Jika diterima kawan, kemungkinan hitam akan menukarkan menterinya dengan segera dan memulai permainan babak akhir. Selanjutnya, gajah bisa pukul balik pion putih di C5 ini. Masih permainan cukup menarik, walaupun tanpa menteri di langkah ke-6 tadi setelah ada pertukaran menteri. Tapi di sini kita tidak temui variasi ini saat Alireza memainkan pion C5 ini. Esipenko memilih langsung mengamankan rajanya terlebih dahulu untuk rokade. Dan di sini pion A6, lanjut Alireza, persiapan pion B5 dan gajah di petak B7 nanti kawan, nanti disusul dengan pion C4. Diantisipasi dengan langkah pion B3. Jika sekarang pion B5, pion di lajur C ini sudah tidak bisa didorong begitu saja karena sudah dikontrol oleh pion B3. Di sini Alireza akhirnya bertukar pion pusat, pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya gajah E7. Persiapan rokade. Gajah putih B2 menempatkan gajahnya di diagonal gelap panjang ini, berharap nanti bisa menjadi sniper di diagonal gelap panjang ini. Di sini pun putih bisa saja kawan memainkan pion B5-nya sekarang untuk mengancam gajah ini. Kemungkinan gajah akan ditarik mundur dan kalian mungkin bisa menempatkan sniper juga di petak B7 untuk mengincar diagonal terang panjang ini. Tapi variasi ini tidak dipilih oleh Alireza kawan, dia memilih langsung melakukan rokade. Dibalas dengan langkah gajah E2, didahului oleh putih kawan, dia akan menempatkan gajah di peta F3 untuk mengincar atau mencegah pion B5 yang akan dimainkan oleh hitam. Juga menempatkan gajah nanti di peta F3 akan memberikan kontrol lebih di petak-petak terang
agar kuda ini juga tidak melakukan manuver ke petak-petak terang ini nantinya. Di sini akhirnya Alireza memainkan gajahnya ke D7, persiapan mengembangkan kuda C6 untuk menantang kuda putih yang cukup sentral posisinya. Di sini putih melanjutkan pengembangan D2, kuda C6 menantang pertukaran, tantangan ditolak, Esipenko memainkan kudanya ke C4. Di sini Alireza juga tidak langsung bertukar kuda, dia melanjutkan menggeser beteng C8, dibalas beteng C1, selanjutnya kuda D5, barulah sekarang Esipenko bertukar kuda dipukul balik oleh gajah. Sekarang gajah petak terang hitam ini sudah menepati diagonal ini kawan, dan kalian bisa saja membalasnya dengan gajah F3 untuk mengimbangi gajah terang hitam ini. Tapi Esipenko lebih memilih langkah kuda ke petak E5. Untuk mengeliminasi gajah petak terang hitam ini dibalas Alireza dengan gajah ke B5. Menghindari pertukaran dengan kuda putih kawan lebih memilih bertukar sesama gajah. Tapi konsekuensinya adalah sebagai berikut, hitam mendapatkan pionnya bertumpuk di lajur B. Selanjutnya Esipenko memainkan menterinya ke E2, mengkoneksikan kedua betengnya kawan. Jika terjadi pertukaran beteng, beteng satunya bisa menempati lajur C yang terbuka ini. Di sini Alireza memainkan pion B4 menghindari ancaman menteri, dibalas langkah pertukaran oleh Esipenko, dipukul balik oleh menteri. Sekarang beteng C1 mengancam menteri, menteri bergerak ke A8. Ini adalah permainan blitz kawan, seringkali kita temui dalam permainan blitz. Kita jarang pemain melakukan taktik posisional. Mereka hanya bermain dengan langkah-langkah taktikal sederhana saja, karena memang taktik posisional membutuhkan kalkulasi yang cukup panjang. Ini akan menghabiskan waktu yang mereka miliki. Permainan berlanjut, menteri ini sedang mengincar pion yang ada di peta A2, diantisipasi dengan langkah gajah D4, membuka akses bagi menteri melindungi pionnya, dibalas beteng C8 menantang pertukaran. Tantangan langsung diterima, beteng pukul beteng dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya menteri C4 menantang pertukaran menteri. Tantangan diterima, dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya pion B5 oleh Alireza Firoza. Walaupun kawan hitam ini mempunyai pion yang bertumpuk di lajur B, permainan masih cukup seimbang. Kekuatan dua perwira pun juga sama, gajah pun sama-sama gelap petaknya. Di sini kuda ke A5. Di langkah berikutnya, dia ingin bermanuver ke petak C6 untuk mengancam gajah dan untuk mengincar pion yang ada di petak B4 ini. Respon dari Alireza melangkahkan kudanya ke C3, mengincar pion A2. Pion ini sudah tidak bisa lagi di backup kawan dan dipastikan putih akan kehilangan pion A2-nya ini. Jika kalian pukul kuda hitam menggunakan gajah, berharap dua pion kalian ini akan selamat. Kalian salah kawan, malah variasi ini akan memberikan jalan bagi hitam mempunyai pion bebas yang tinggal dua petak bisa promosi. Mungkin kalian bisa mencegah pion ini promosi dengan pion B4, memberikan petak bagi kuda mengontrol petak C1, tapi kalian memberikan pion gratis bagi gajah hitam, kuda ke petak B3, dan tetap saja kawan, pion ini sudah tidak bisa lagi dibendung untuk promosi kecuali kalian harus menyerahkan kuda kalian, karena gajah nanti bisa bergerak ke petak A3 mendukung pionnya promosi. Apalagi raja ini cukup jauh kawan untuk bergerak mendekati pion hitam ini. Jadi pada posisi ini pion di petak A2 ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Sekarang Esipenko melangkahkan kudanya ke C6 mengancam gajah. Gajah bergerak ke D6 mengincar pion H2. Di sini raja bergerak ke F2. Walaupun kawan di sini kalian mempunyai pilihan pukul pion A2 terlebih dahulu atau pion yang ada di petak A2 terlebih dahulu, mana yang bisa kalian lakukan terlebih dahulu kawan? Memukul pion H2 merupakan langkah kesalahan kawan, karena kalian nanti bisa dijebak dengan pion G3 dan gajah sudah tidak bisa lari, atau bahkan langkah terbaik adalah kuda pukul pion B4 dan kedua perwira hitam ini sekarang dalam masalah. Kuda diancam gajah. Gajah pun dalam ancaman terjebak dengan pion G3 nanti. Jadi pada posisi ini langkah terbaik memang pukul pion A2 terlebih dahulu. Barulah nanti jika ada kesempatan pukul pion H2. Walaupun cukup beresiko karena resikonya adalah terjebak dengan pion G3. Selanjutnya Esipenko membalas dengan langkah gajah B2. Dibalas dengan langkah kuda C3. Kembali kawan. Sekali lagi, jika kalian pukul kuda ini, maka pion akan melenggang untuk bisa promosi.
Di sini kuda ke D4 oleh Esipenko untuk memberikan pressure bagi pion yang ada di peta B5 ini. Dan direspon oleh Alireza dengan gajah C5. Ingin bertukar dengan kuda putih agar tidak terjadi keseimbangan perwira. Nanti gajah akan melawan kuda karena terlihat di sini hitam unggul 1 pion. Selanjutnya Esipenko memainkan kudanya ke E2, menantang pertukaran kuda atau memberikan pressure bagi kuda di peta C3 ini. Di sini kuda menolak lompat ke E4, persiapan kawan untuk melakukan skak garbuan terhadap pion putih B3, diantisipasi dengan langkah raja ke E1, selanjutnya gajah ke D6, kembali mengincar pion H2 ini, diantisipasi dengan pion G3, selanjutnya kuda ke C5 mengincar pion, di backup oleh kuda C1 dibalas dengan pion E5. Raja bergerak ke E2, sekarang pion F6 membentuk struktur pion yang cukup bagus, yang cukup kuat untuk menghindari ancaman dari gajah gelap putih ini. Dibalas dengan pion F3, raja hitam F7, sekarang pion E4 menghentikan laju pion, Alireza membalas raja ke E6, dibalas raja maju ke E3. Dibalas Alireza pion G6, mungkin persiapan kawan mendorong pionnya untuk bertarung dengan pion putih, atau mendukung pionnya maju ke depan. Di sini pion G4 oleh Esipenko untuk memperkuat kontrol peta F5. Alireza membalas dengan gajah F8. Jelas kawan ancamannya gajah H6 skak dan mendapatkan kuda yang ada di peta C1. Nanti kuda hitam mendapatkan pion yang ada di peta B3. Diantisipasi dengan langkah raja ke E2. Sekarang pion H5 menantang pion G4, tantangan ditolak, di backup dengan pion H3, dibalas dengan pion H4. Alireza akhirnya menutup permainan di sayap raja ini kawan. Pionnya siap didorong maju dan putih pun sudah tidak akan bisa bermain dengan pion-pionnya lagi nanti di sayap raja. Putih membalas dengan kuda D3 di langkah ke-40 ini merupakan langkah kesalahan. Apa yang menjadi kesalahan putih ini kawan? Dia melepaskan pionnya, bisa dipukul oleh kuda hitam. Dan persis di langkah ke-40 ini kawan, Andriy Esipenko sudah kehabisan waktu. Sedangkan Alireza Firoza masih mempunyai waktu 17 detik lagi. Tapi sudah dalam posisi kalah kawan putih ini, dia harus kehilangan pion B3-nya di langkah berikutnya. Apabila permainan tetap dilanjutkan, jika kedua pemain masih mempunyai waktu yang cukup, maka mungkin akan jadi seperti ini kawan. Kuda akan ambil pion B3 dan mungkin berikut inilah langkah-langkah yang bisa terjadi. Mungkin langkah pilihan saya bisa jadi berbeda dengan yang kalian pilih kawan. Tapi tetap saja pion-pion di sayap raja ini akan habis nantinya oleh kuda hitam. Dan sudah tidak perlu lagi kawan, saya kira di sini kita akan lanjutkan. Kuda di langkah berikutnya akan mendapatkan pion H3. Pion H3 ini kawan dengan variasi apapun sulit dipertahankan oleh putih. Jika kalian mengawal pion yang ada di sayap raja ini, maka kalian akan kesulitan tadi mengawal pion hitam di sayap menteri untuk promosi. Apalagi raja hitam ini mempunyai kesempatan untuk mengawalnya nanti. Sampai di sini saya tidak perlu lagi melanjutkan langkah-langkahnya sampai salah satu pion hitam bisa menjadi menteri lagi. Pastinya kalian sudah paham kawan. Yang jelas pada posisi seperti ini tadi, saat pion H4 dimainkan oleh Alireza, Esipenko membalas dengan kuda D3 dan berbarengan waktu yang ada di jamnya sudah habis. Di langkah ke-40 ini, Alireza menang waktu saat melawan Andriy Esipenko di kejuaraan dunia Blitz tahun 2019 yang lalu. Itulah kawan pertemuan mereka di permainan Blitz. Sekali lagi di game klasik satu kali mereka pernah bertemu dan hasilnya sama kuat, berakhir remis. Semoga permainan dari kedua bintang muda ini dan merupakan salah satu pecatur yang kuat di beberapa tahun ke depan. Dan mungkin di beberapa tahun ke depan keduanya ini akan intens bertemu kawan di turnamen-turnamen besar. Kita tunggu saja kiprah dari pemain muda ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih, sehat selalu kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.